Baik, perkenalkan nama saya Agus Fitriani dengan PAS 10619004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai quicksort untuk mata kuliah algoritma kita. Oke, quicksort, apa itu quicksort? Quicksort itu menggunakan metode divide and conquer di sini sama juga dengan metode yang digunakan di merge sort, yaitu akan memisahkan dulu dan nantinya akan menggabungkan lagi array-arraynya. Tapi bedanya kalau di quicksort itu dia itu akan sortingnya sambil dividing. Jadi dia akan sorting dulu, baru dipisahkan, sorting lagi, nanti dipisahkan lagi sampai sortingnya udah sempurna gitu. Nanti baru bakal digabung. Kalau merge sort dia itu bakal dividing dulu tanpa ngelakuin apapun, dan kemudian baru pas di mergingnya baru dia di sorting. Nah, kalau quicksort dia sorting dulu, dia sorting and dividing dulu, baru di mergingnya gitu. Kemudian quicksort itu memiliki pivot. Nah, pivot ini apa? Pivot ini ada poros dari perbandingan dan pengurutannya gitu. Nah, di sini contohnya ini untuk yang ascending ya. Ini dapat dari sumber kalau ada Wikipedia. Di sini dia akan kasih pivot. Ini akan pilih pivot dulu. Pivotnya itu yang ini, yang ada warna dikasih background hitam. Itu yang pivotnya. Pivotnya ini bisa dipilih dari beberapa macam cara. Oke, yang pertama tuh dia bisa milih dari array, elemen array dengan indeks terbesar gitu ya, kayak di sini ini dia pakai elemen array dengan indeks terbesar 4 kan, di paling terakhir. Atau dia bisa juga milih array dari indeks terkecil gitu, yang 3 gitu ya, bisa 3. Atau mungkin dia bisa milih juga bilangan apapun, salah satu bilangan ini secara acak, suka-suka dia, tapi itu lebih susah gitu. Kemudian ada juga yang paling recommended itu ya pakai mediannya. Jadi misalnya kalau dia ini kan kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 elemen. Ini bisa milih tengahnya, jadi kayak 2 gitu kan. Ini memilih mediannya. Tapi kalau untuk ini sih saya pakai milih dengan indeks terbesar aja gitu. Oke, ini kemudian untuk simpelnya kita lihat dulu ini secara sekilasnya. Itu bakal pilih pivotnya dulu kan. Ini yang pertama. Dia bakal sort dulu, baru dipisah ini. Nah, ini baru pisah lagi ya, kayak gitu. Dia sorting dulu, kemudian pisah, terus sorting lagi, kemudian pisah lagi kalau misalnya dia mau pisah, kemudian baru gabung. Nah, udah ke sorting itu digabung gitu kan. Kalau merge sort dia tuh pisah dulu semuanya, kemudian baru dia sorting baru gabung gitu, beda gitu ya maksudnya. Nah, kalau di sini dia kayak gimana untuk pivotnya? Dengan pivotnya dia bakal ngebandingin bilangan-bilangan yang bukan pivot itu dengan pivotnya. Jadi kalau ya intinya gini, pivotnya ini nantinya dia akan jadi patokannya. Jadi misalnya kalau dia ada yang lebih besar, kalau misalnya kita ascending, yang lebih besar daripada pivot itu akan ditaruh di depan. Sementara yang lebih kecil daripada pivot, kalau ascending yang lebih besar daripada pivot taruh di belakang. Gini. Kayak gini ya. Misalnya kayak 7, 4, 7 lebih gede di taruh belakang gitu. Kalau ini ascending. Kemudian yang kecil taruh depan, tetap depan gitu kan, atau nggak pindah sama sekali gitu ya. Itu kalau untuk ascending. Tapi kalau untuk descending dia yang lebih gede akan di depan pivotnya, kemudian lebih kecil tuh di belakang pivotnya, ditaruh aja gitu. Pokoknya dipindahin aja kalau dia lebih kecil dari pivotnya. Pokoknya di tempatnya masing-masing. Kalau ascending yang lebih kecil berarti di belakang, di depan. Kalau ascending yang lebih kecil berarti di depan. Kalau yang descending yang lebih kecil berarti di belakang gitu kan. Udah habis itu kan udah ketemu gitu kan, udah selesai semuanya dibandingin gitu, yang udah dibandingin semua, ntar dipisah. Tapi pivotnya tuh pokoknya udah di tempatnya memang gitu kan. Di sini 4 pivotnya memang udah di tempatnya memang, jadi ntar dipisah aja, pivotnya nggak dipisah. Itu sebagai patokannya mana dipisah gitu. Jadi kalau di depan pivot ntar dipisah, terus di belakang pivot dipisah juga, jadiin satu sub array, kemudian yang depan pivot itu juga satu sub array gitu kan. Ini kan 3, 1, 2, itu pivotnya 4 ya. 3, 1, 2 dipisah gitu, 3, 1, 2, kemudian dipilih lagi pivotnya, baru sorting lagi gitu kan. Kemudian yang belakang arraynya juga gitu, dipisahkan dari pivotnya tadi, dari yang depan dipisahin, terus di sorting lagi dengan milih pivot lagi, terus sorting lagi. Ntar kalau ada misalnya mau dipisah lagi, dipisah lagi. Pokoknya di sorting terus udah selesai baru digabung gitu kan. Yang pastinya pivotnya itu kalau udah selesai sorting, pivotnya itu udah berada di tempat yang emang semestinya dia di situ gitu. Jadi nggak bisa diganggu lagi yang pivotnya gitu kalau dia udah selesai sorting. Oke, untuk lebih memahami lagi kita masuk ke sini. Di sini saya akan menggunakan bilangan 7, 1, 4, 9, 3, 6, 5. Oke, di sini ya.
Kemudian kita sortingnya gimana? Untuk pas 1 ya udah berarti masih di bilangan awalnya itu 1, 4, 9, 3, 6, 5. Kita cari pivotnya. Di sini saya pakai pivot yang indeks dengan indeks terbesar, jadi 5. Di sini 5 ini pivotnya. Habis ini 5 ini kita bandingkan dengan awal 7. Nah, ini gampang dikit kita pakai kan aja. Kita bandingkan dengan 7 ini sama pivot ya. Berarti 7 ini lebih besar nggak dari 5? Kalau di 7 ini kan lebih besar daripada 5, jadi 7-nya tetap gitu ya. 7-nya tetap. Kemudian 7-nya udah tetap, kita cek lagi yang dari 1. Nah 1 ini banding lagi dengan pivotnya. 1 ini lebih kecil daripada pivot. Karena 1 lebih kecil daripada pivot gitu kan, karena 1 ini dia lebih kecil daripada 5. Oke, ini tulisnya jelek banget. Oke, pokoknya 1 lebih kecil daripada 5, jadi ini 1-nya ntar dipindahin ke belakang sini. Jadi ntar letak 1 ini letak ke sini, pokoknya di belakang 5 ini. Oke, kemudian 7 udah, 1-nya udah ditaruh di belakang, pokoknya ini pindah karena dia lebih kecil. Oke, ini kita pilih pakai descending ya. Ini kita pakai dash. Ini untuk descending. Kemudian baru kita bandingin lagi 4 dengan pivotnya. 4 lebih kecil dari 5, jadi ntar taruh juga di belakang sini. Di sini kita taruhnya. Oke, jadi 7, 1, 4 ini udah kan. Kemudian sekarang sisa 9 ya. 9 kita bandingin lagi dengan 5. 9 lebih gede daripada 5. Ya udah berarti tetap kita nggak pindah-pindah. Next lagi 7 udah, tadi 9 udah, 1 sudah, 4 sudah, sekarang 3. 3 bandingkan dengan 5 dengan pivotnya. 3 lebih kecil, jadi pindah di belakang sini. 7, 6 ini, 7, 9 udah, 1, 4, 3. Nah, sekarang 6. 6 dengan pivotnya. 6 dengan pivotnya. 6 lebih gede daripada 5, jadi ya udah tetap karena kita descending. Tetap di sini gitu kan. Nah, pokoknya ini nilai akhir untuk pas pertama. 7, 9, 6, 5, 1, 4, 3. Kenapa? Karena tadi tetap, jadi nggak berubah pindah-pindah. Sekarang kita akan dividing, dipisahkan tadi yang di depan pivot. Oke, pivot ini udah letak dia itu udah tepat gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ada, ini ada 7 bilangan ya. Jadi kayak X gitu ya. Nah 5 ini udah pasti di situ gitu ya. Ini nggak ganggu gugat lagi. Letaknya udah pasti di situ. Misalnya belakangan ini masih belum tahu gitu kan. Pokoknya pivotnya udah pasti tetap ya gitu. Jadi kita yang di setelah itu kita akan dividing. Kita divide pertama kali, kita pisahkan pertama kali. Pisahkan, pokoknya pivotnya udah pasti, jadi nggak usah diganggu gugat lagi. Kita sorting sekarang, sorting yang ini 796 sama 143. Jadi yang di depan pivot sama yang di belakang pivot kita sorting lagi gitu kan. Kita lihat sekarang kita tinggal sebelah kiri pivot. Oke, yang sebelah kiri itu pastinya lebih gede dari pivotnya. Nah di sini 796 kita pilih lagi pivotnya. Biasanya sama aja kayak tadi. Pokoknya kalau bisa kita pivot pertama, kita pilihnya kayak indeks terbesar ya udah indeks terbesar aja terus pokoknya gitu. Terus sekarang indeks terbesar 6 kita bandingin dengan 7 lebih gede, jadi 7 tetap gitu ya, jadi nggak berubah. Kemudian 7 tadi udah, terus sekarang 9 kita bandingin dengan 6. Oke, ini kelupaan bikin warna ini. 9 sama 6 tetap aja 9 lebih gede kan, jadi udah tetap nilainya tetap. Jadi ini pivot yang awal gitu kan. Jadi kalau misalnya ini kita nengok, kita masukin ke area yang tadi, yang awal tadi, perubahannya gini, 6-nya tetap gitu ya. Ini tadi pivot yang sekarang. Kemudian 79-nya ini yang dibandingin tadi, jadi tetap aja nggak berubah. 143 ini yang sebelah kanan, jadi kita lihat dulu. Oke, kemudian yang kanan pivot, kita lihat lagi kanan pivotnya sebelah kanan yang ini ya, 143, pokoknya yang lebih kecil dari pivot. Sekarang kita kasih pivotnya, bikin pivotnya yang sebesar 3, kemudian kita bandingin dengan 1 sama 3, 1 lebih kecil, jadi pindah ke samping 1. Jadi 4, 3, 1. Sekarang kita bandingin 4 sama 3, kita bandingin, yang satunya udah pasti 4 banding 3, oke 4 lebih gede gitu kan. Jadi udah pasti, udah letaknya nggak berubah sama sekali. Nah sekarang karena ini dia udah 1, pokoknya pivotnya tuh di tengah-tengah antara 2 bilangan gitu kan. Pokoknya antara 4 sama 1 dia udah di tengah, jadi nggak usah diganggu gugat lagi gitu kan. Jadi pokoknya hasil akhirnya kalau untuk yang kanan pivot ini udah area yang satunya udah tersorting, udah sempurna tersorting. Jadi ini nantinya nggak bakal tersorting, nggak bakal di divide lagi. Jadi dia sekarang lain segini.
bilangannya gini, 5 udah, yang bagian sini 5 4 3 1 ini udah sorting sempurna. Jadi sekarang kita masih sorting yang ini. Kita next dividing yang kedua. Kita akan dari from 1A, dari from pivot yang ini ya, kita dividing 76 kan, kita pilih pivotnya, kita pilih pivot 6. Salah, di pivot yang tadi ya. Sekarang kita sorting. Jadi kalau nggak ada sebelah kita salah taruh nih, kita nggak punya sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kanan ya, kita nggak punya kanan, kita nggak punya yang kanan, tapi kita punya yang kiri. Pokoknya kalau yang kanan nggak punya berarti ya udah, ini nggak usah nggak ada lagi, kita langsung aja masuk kiri. 79. Kita nggak punya yang kanan, jadi kita sisa yang kiri aja. Sekarang 7 sama 9 kita pilih juga, pivotnya 9 banding dengan 7 masih gede 9, terus 9 terdepan, terus 97. Oke, ini udah sempurna. Kenapa? Karena 7 nanti bisa kalau dipisahin juga nggak bisa dibandingkan apa-apa lagi, jadi udah 97 udah sempurna. Jadi sekarang 97 5 4 3 1. Nah ini hasil akhirnya kalau kita lihat dari area awal tadi. Jadi sekarang resultnya adalah 97 6 5 4 3 1 gitu. Intinya pokoknya dia bakal ada pivot-pivotnya. Dia bakal milih pivotnya dulu, kayak tadi yang saya bilang sebelumnya, dia bakal milih pivotnya dulu, lalu dibandingin pivotnya dengan belakang ini. Kemudian kalau udah selesai sorting semua, udah semuanya dibandingin, nilai bilangan-bilangannya, pivotnya itu udah pasti letaknya itu di situ, nggak bakal pindah-pindah lagi kayak gini. Oke, ini aja mungkin yang bisa dijelaskan. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan.